A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'ashr. Allah bersumpah biasanya demi makhluk yang besar, wasyamsi waduhaha, demi matahari. Allah bersumpah demi makhluk yang besar, wal qamari idza talaha, demi bulan. Allah bersumpah demi bumi, wal ardi. Allah bersumpah demi bintang-bintang, wan najmi. Tapi Allah bersumpah demi waktu sampai 6 kali. Ketika terbit waktu fajar, masuk waktu subuh, Allah bersumpah wal fajri walayalin ashri. Masuk waktu subuh, Allah bersumpah was subhi idza tanaffas. Matahari mulai sepenggalah, Allah bersumpah wadduha wal laili idza saja. Mulai siang panas terik matahari, Allah bersumpah wan nahari idza tajalla. Masuk waktu pesang, waktu asar, Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusri. Masuk waktu malam, Allah bersumpah 2 kali wal laili idza saja wal laili idza yaghsha. Kenapa Allah bersumpah demi waktu sampai 6 kali? Melebihi bersumpah demi matahari dan bulan. Padahal kalau diumpamakan menurut skala, kalau diletakkan bola basket, diletakkan di samping bola basket itu kacang hijau, maka kacang hijau itu adalah bumi dan bola basket itu adalah matahari. Jadi kalau matahari sebesar bola basket, bumi sebesar kacang hijau, lalu Abdul Somad ini sebesar apa? Amat sangat tidak bermakna di tengah samudra antariksa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bercerita tentang perputaran kita dengan waktu pagi, petang, siang dan malam. Saya di Jakarta ini hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, 4 hari. Setahun saya datang ke Jakarta 4 kali. Sekali datang 4 hari. 1 hari ceramah 3 kali, pagi, siang, malam, macam makan obat. Hari ini bertemu pada kesempatan baik mulia dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya insya Allah bisa mempertanggungjawabkan waktu ini kalau ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai Abdul Somad, pada hari Jumat, malam Sabtu, setelah Isya, di mana kau berada? Aku bersilaturahim di rumah saudaraku seiman, seakidah, sebangsa, setanah air. Apa yang kau bicarakan? Yang kubahas adalah kalam Allah, surat Al-Asr. Kenapa tiba-tiba ayat itu yang kau pilih? Kebetulan protokol buka pakai itu, jadi kulanjutkan saja. Wal asr. Sekarang waktu kita tidak dapat dipertanggungjawabkan. Begitu banyak waktu kita habis. Siapa yang menghabiskannya? Instagram, Facebook, WhatsApp. Waktu kami habis ya gara-gara Ustadz. Kenapa? Channel UAS Official, paket kami pun habis gara-gara itu juga Pak Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa demikian? Karena yang saya sampaikan mungkin ada yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan hamba Allah yang dhaif. Selalu di akhir kajian saya mohon maaf, karena kalau itu sampai melalaikan dari Allah, saya pun ikut dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah, setiap ada orang mengatakan, Ustadz ini hari kelahiran anak saya, suami saya, bapak saya, tolong Ustadz berikan ucapan barakallahu fi umrik, semoga Allah berikan berkah pada usiamu. Setiap menit, setiap detik akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita bisa bertanggungjawabkan. Andai Abdul Somad mati malam ini, ditanya Allah Ta'ala, hai Abdul Somad, bagaimana waktu yang kutitipkan padamu kau isi? Kuisi dengan baik ya Allah. Bertemu bersama orang baik pada waktu yang baik, membicarakan yang baik. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan. La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah, kaki anak Adam tidak akan pernah bergeser pada hari kiamat hatta yus'al, sampai dia disoal, ditanya. Bercerita tentang pertanyaan bertemu dengan Allah nanti, pertanyaannya banyak sekali. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat yang diberikan Allah akan ditanya. Berapa kali kedipan mata, berapa detak jantung, berapa tetes darah dicuci buah pinggang, berapa hembusan napas dari paru-paru, semua akan disoal, ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di antara pertanyaan itu ada 4 bocoran soal. Pertanyaan yang pertama adalah an umrihi fima afna, umur kemana saja kau habiskan. Bicara tentang masalah umur, kenapa tidak ditanya uang kemana kau habiskan? Uang nanti. Sampai hari ini belum ada orang lahir bawa kartu ATM. Kenapa tidak ditanya harta? Harta nanti. Nanti setelah punya jabatan, dapat harta warisan, durian runtuh, baru dapat. Tapi umur sudah dapat ketika kita lahir. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk cairan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk darah.
summa yakunu mudghatan misla dzalik, 40 hari dalam bentuk daging, cairan berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, 40 120 hari, yursalul malaku, dikirim malaikat, ditiupkan roh. Saat itulah kita sudah punya usia. Maka sebelum lahir ke dunia kita sudah punya umur. Makanya kalau ditanya orang, berapa umurmu? Kau mau tanya cara penghitungan 3 menurut kalender Hijriah, menurut kalender Masehi, atau menurut kalender ditiupkannya ruh. Mau yang mana? Ustaz Somad, kalau ditanya orang umurnya berapa? Ya tergantung. Saya jawab pakai bulan Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 1 tahunnya berarti ada diskon 11 hari. Atau dijawab pakai Syamsiah, Januari, Februari, Maret, April. Tapi kalau dihitung menurut umur sejak ditiupkannya ruh ke alam rahim, maka kita semua selama ini sesungguhnya salah menyebut umur, karena kita jauh lebih tua daripada sejak hari kelahiran kita. Itu kan hanya kita serentak saja sepakat di seluruh dunia bahwa kita dihitung lahir sejak saat melihat alam semesta. Disitulah ditulis di akta kelahiran, lahir tanggal sekian. Namanya siapa? Thariq. Yang betul alifnya panjang, Thariq. Tapi memang tertulis begitu nama dia di surat. Namanya Thariq. Rupanya lahirnya di jalan. Nama yang betul adalah Thariq. Was-sama'i wat-thariq. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bercerita tentang wal asr. Sampai-sampai apa kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal di Fustat, Kairo pada tahun 204 Hijrah. Seandainya Allah hanya menurunkan surat Al-Asr, tidak diturunkan 113 surat yang lain, lakafa, cukup. Saking kan hebatnya surat Al-Asr. Karena kalau setiap manusia dapat mempertanggungjawabkan setiap menit detik usianya, tidak akan ada orang yang sakau, tak ada orang yang mabuk, tak ada orang yang berzina, tak ada orang yang mencuri, tidak ada orang yang menipu. Kenapa? Karena setiap detik dia selalu muhasabah dirinya. Maka paling tidak laki-laki yang balik, berakal, sehat, tidak musafir, tidak cacat, maka dia mesti mendengarkan wasiat takwa dari khotib hari Jumat tadi. Laki-laki yang gagah perkasa itu mendengarkan wasiat khotib. Takutlah kepada Allah, karena semua akan mati, diminta tanggung jawab kemana waktu yang sudah diberikan Allah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember. Semuanya diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iqra kitabak, hai Abdul Somad, baca buku catatan amalmu. Pergilah orang ke kantor Telkom. Ketika sampai mau bayar uang telepon, dia komplain. Tidak mungkin saya bicara sebanyak ini. Selama ini saya pakai handphone, pakai telepon rumah jarang-jarang. Kenapa tagihannya sampai 10 juta begini? Pegawai Telkom tidak mau ribut-ribut, dia diam saja. Dia cukup kasih print out, dia lihatkan. Ibu baca aja sendiri. Ibu memang tidak pakai, suami ibu memang tidak, tapi anak ibu malam-malam jam 2 itu ada print. Begitu juga dengan kita. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat kiraman katibin, kiraman mulia, katibin mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kau lakukan. Maka ketika orang faham makna wal asri, dia tidak ingin ada satu detik pun waktu itu terbuang sia-sia dan hampa. Kalaupun dia berkata-kata yang keluar dari mulutnya adalah nasihat, kalaupun dia diam, diamnya adalah fikir, geraknya adalah zikir. Kalau dia bertemu, pertemuannya silaturahim. Kalau ada orang mengajaknya membicarakan aib orang lain, dia katakan, lebih baik kita berselawat. Andai dia tidak mau menggurui orang lain, mungkin dia mencari-cari alasan. Ada yang lebih bermakna, ada yang lebih baik. Jadi kalau ada pengajian rutin seperti ini, keluarga, sahabat, tetangga, kerabat, maka diteruskan. Karena dengan itulah kita dapat saling mengingatkan bahwa waktu yang sudah berlalu, habis sudah. Saya hitung-hitung, insya Allah waktu saya tinggal lagi sekitar 20 tahun lagi. Lahir 1977, Nabi meninggal 63 tahun, berarti sekarang sudah 44, tak sampai 20, 19 tahun lagi. Kalau ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau ikut Nabi Yahya, tak sampai. Kalau ikut Nabi Nuh, Pak Ustadz, capek, 950 tahun. Berapa kali ganti KTP. Tapi yang jelas bahwa waktu kita tidak perlu pinta, karena Allah sudah tetapkan. Jadi untuk apa orang banyak minta umur panjang, Ustadz? Minta umur panjang adalah minta barokah pada usia. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi kalau sudah ditetapkan umurnya 40, tidak mungkin bertambah. Tidak mungkin bertambah.
Lalu kalau memang sudah ditetapkan 40, ngapain orang minta Allahumma tawil umurana, panjangkan umur kami? Yang diminta adalah kualitas isinya. Saya nggak paham Pak Ustadz, botol sama-sama 600 ml. Sama botolnya, 600 ml. Tapi beda harganya kalau isinya air putih, dengan kopi ginseng, dengan madu asli, dengan emas. Jadi botolnya boleh sama, tapi isinya berbeda. Isinya itulah yang kita minta ketika kita minta umur panjang. Ada orang yang usianya hanya 17 tahun. Anak umur 17 tahun hafal Quran 29 juz, mandi di sungai, terpleset, meninggal, mati. 17 tahun. 30 juz bersarang di kepalanya. Tapi ada orang yang umur panjang, jangankan 30 juz, juz 30 pun hilang-hilang timbul di kepalanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang Ustadz sindir, yang Ustadz bicarakan ini jamaah? Enggak, saya sendiri. Banyak hafalan saya hilang. Oleh sebab itu, maka kita selalu meminta keberkahan usia. Kenapa? Karena usia inilah pertanyaan pertama yang akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tazulu qadama abdin, kaki anak Adam tidak akan pernah bergeser, bergerak. Hatta yus'al, sampai dia ditanya, kenapa kaki tidak bergerak? Berarti kita tidak duduk. Karena kalau kaki bergerak, berarti telapak kakinya tegak berdiri. Yaumal tafatis saku bisaq, hari itu betis ketemu dengan betis. Hari ini kita ketemu lutut dengan lutut, berarti duduk. Di hadapan Allah kita tidak tamu yang mulia. Hari ini Abdul Somad dimuliakan, yang lain duduk di karpet, saya di kursi. Orang lain capek nyari kursi, saya disediakan kursi. Maknanya kita di hadapan Allah bukan tamu yang terhormat, tapi kita adalah terdakwa, terhukum, yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah kita semua menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Islam mengajarkan kita makhluk yang bertanggung jawab atas setiap tindak tanduk perbuatannya, atas setiap waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab, dihitung. Makanya hari kiamat itu disebut dengan hari akhirat, itu disebut dengan yaumul hisab, hari penghitungan. Dulu nenek moyang kita berkata ilmu matematika itu disebut dengan ilmul hisab, ilmu hitung. Untuk menetapkan apakah ini tanggal 29 atau 30 Sya'ban, menetapkan satu Ramadan, ada ilmu namanya ilmu falak, atau disebut juga dengan astronomi, atau disebut juga dengan ilmul hisab, ilmu hisab. Tapi tidak sama dengan sebagian undangan jamaah kalau sudah ngumpul habis itu makan, mohon maaf Pak Ustadz, para ahli hisab mohon izin keluar. Itu lain lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika nanti segala amal kita dihitung, dihisab, maka yang pertama dihitung, dihisab adalah usia, umur. Saya pun tidak dapat pertanggungjawabkan berapa umur saya ketika di Mesir tahun 2002 pulang, mundur ke belakang 98 5 September sampai menjejakkan kaki ke Kairo, tak berapa waktu saya terbuang. Setelah itu pergi saya ke Maroko, banyak juga waktu yang terbuang. Mudah-mudahan karena doa jamaah, doa kita bersama, diampunkan Allah segala silap dan salah kita.